Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo sobat pendidik dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam acara Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan. Acara ini diselenggarakan oleh komunitas guru penggerak Angkatan 2 Kota Samarinda untuk berbagi perbincangan-perbincangan asik dan menarik terkait dengan dunia pendidikan. Dalam episode kali ini kita akan berbincang asik dan menarik bersama narasumber kita terkait dengan pembelajaran aktif dan menyenangkan sebagai implementasi dari Merdeka Belajar. Hari ini saya Desi tidak sendirian, ditemani narasumber kita seorang guru Sekolah Dasar Islam Bunga Bangsa, Ibu Yunita Rahmawati. Beliau merupakan guru penggerak Angkatan 2 Kota Samarinda dan baru saja menyelesaikan tugas sebagai pengajar praktik program guru penggerak Angkatan 5. Mari kita sapa dulu yuk Bu Yunita. Assalamualaikum Bu Yunita. Waalaikumsalam Bu Desi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih telah bersedia bergabung bersama kami untuk berbisik. Boleh Bu Yunita ceritakan dulu deh aktivitas Bu Yunita selama di sekolah ataupun di kegiatan lain yang sedang Ibu Yunita atau yang telah Bu Yunita lakukan. Terima kasih Bu Desi, terima kasih atas undangannya. Selamat bertemu kembali rekan-rekan pendidik dimanapun berada. Perkenalkan, saya Yunita Rahmawati. Saat ini saya mengajar di SD Islam Bunga Bangsa, memegang kelas 4. Nah, keseharian saya mungkin hanya mengajar Bu Desi ya, dari pagi sampai sore, mengingat sekolah kami adalah sekolah full day. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang sebelumnya saya juga tergabung di guru penggerak di Angkatan 2. Kemudian alhamdulillah sudah juga menyelesaikan tugas sebagai pengajar praktik. Mungkin sebelumnya Bu Desi sudah perkenalkan. Terima kasih Bu Yunita perkenalan singkatnya. Jadi memang full mengajar ya Bu ya, full day. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini Bu Yunita, yaitu pembelajaran aktif dan menyenangkan, kemudian implementasi Merdeka Belajar. Kalau boleh berbagi Bu Yunita, menurut pendapat Bu Yunita, Merdeka Belajar itu apa sih yang sedang saat ini digaung-gaungkan di mana-mana ya, sampai ada pokoknya menjadi tagline pendidikan di Indonesia saat ini. Merdeka Belajar ya. Kalau menurut saya, Merdeka Belajar itu bagaimana cara belajar sesuai dengan kebutuhan siswanya, kemudian sesuai dengan apa yang dimiliki oleh guru, apa yang dimiliki oleh sekolah, yang mana guru itu bertugas untuk menyusun rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswanya, sehingga ibarat porsi makanan itu tidak terlalu berlebih, juga tidak terlalu berkurang. Jadi pas takarannya untuk siswa-siswanya. Jadi seimbang gitu Bu Yunita ya. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan murid, tapi juga sesuai dengan kemampuan guru tentunya. Jadi kemudian harapannya tercapai ya yang tujuan pembelajarannya. Iya. Kemudian saya sering nih sebagai follower Bu Yunita ya di sosial media. Saya di-follow sama Bu Desi. Jadi di Facebook, kemudian Bu Yunita ini teman-teman, rekan-rekan sahabat pendidik juga merupakan guru YouTuber ya Bu Yunita ya, sudah banyak sekali subscribernya. Jadi saya lihat di sosial medianya baik Instagram maupun Facebook beliau itu sering sekali membagikan momen-momen pembelajaran bersama murid-murid ya Bu Yunita ya. Sangat menarik perhatian bagi saya seperti pembelajaran yang Bu Yunita tampilkan di kelas itu sangat aktif dan menyenangkan bagi anak-anak. Bu Yunita mungkin boleh berbagi bagaimana sih menerapkan pembelajaran aktif dan menyenangkan di kelas Bu Yunita? Ya, begini Bu Desi, mungkin saat ini sudah sangat familiar sekali ya media sosial di antara kita, entah itu dari Facebook ataupun entah itu dari TikTok dan YouTube dan seterusnya. Nah, di situ saya juga sering buka-buka TikTok, media sosial dan yang lain-lainnya itu untuk mencari inspirasi, apa sih yang kira-kira besok mau saya bawakan di sekolah, apa sih besok yang kira-kira mau saya bawa untuk anak-anak untuk boleh dibilang bersenang-senang bersama. Artinya di sini bersenang-senang tetapi mereka juga dapat kontennya dari bersenang-senang itu, yaitu materi itu sendiri. Jadi menurut saya pembelajaran yang aktif dan menyenangkan itu ketika siswa juga ikut terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mereka juga menunjukkan respon positif, di mana di sini mereka merasa mereka
senang, mereka juga bahagia, terlihat kan bagaimana ekspresi mereka ketika mengikuti pembelajaran seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya ditanya dari mana kelihatan mereka senangnya, mereka pasti menyampaikan bagaimana seru Miss, besok kita belajar seperti ini lagi ya. Nah, itu merupakan salah satu feedback positif buat saya untuk melakukan bagaimana ya saya besok mau bawakan apa lagi nih di sekolah, di kelas yang bikin mereka aktif, bikin mereka senang seperti itu. Jadi jika dikaitkan dengan pendidikan saat ini ya Bu Yunita, sudah banyak istilah-istilah pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi aktif dan menyenangkan yang Bu Yunita rancang bersama dan laksanakan bersama murid-murid Bu Yunita itu juga berorientasi di latar belakangi kebutuhan murid ya. Ingin menciptakan pembelajaran yang memang bersenang-senang tadi kata Bu Yunita ya, di kelas jadi anak senang, kemudian gurunya juga senang seperti itu. Ya, saya sering lihat ya Bu Yunita posting misalnya pembuatan es krim di kelas, kemudian kemarin pembelajaran menggunakan game-game. Jadi saya lihat memang murid Bu Yunita bahagia sekali. Bagaimana Bu Yunita merancang pembelajaran seperti itu? Apakah memang bagaimana Bu Yunita mulai merancang pembelajaran seperti itu? Nah, ini mungkin kurangnya dari saya Bu Desi ya. Jadi mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan pendidik di rumah tolong tidak diikuti, karena apapun yang harus kita lakukan itu harus ada rancangan matang sebelumnya. Nah, kekurangan dari saya itu mungkin ketika mengajar saya baru dapat inspirasi itu, mau saya bawa apa ya, akhirnya kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu agak sedikit meleset dari waktu, yang mana seharusnya kan dari agenda yang sudah kita buat, kemudian kita menyesuaikan dengan materi, dari situ sudah keluar inspirasi apa sih kira-kira yang nanti kita mau ajarkan, kita mau bawa apa, kita mau membawa kesenangan apa ke anak-anak. Nah, ini kadang saya yang agak meleset di situ. Ketika saya buka buku, ketika saya lihat materinya, baru saya terpikir di situ untuk kasih ini aja, kasih itu aja gitu. Jadi mungkin tidak untuk ditiru ya Bu Desi, karena harus dipersiapkan secara matang sebelumnya. Nah, seperti kemarin Bu Desi mungkin juga sudah paham ketika kita kemarin mengikuti pembekalan pengajar praktik. Pada saat itu pula saya mengikuti pembekalan, saya pun juga harus mengajar siswa-siswa saya harus menghandle yang materinya itu juga lumayan berat karena waktu itu saya mengajar di kelas 5. Kemudian pada saat itu tercetus pula pemikiran untuk yang Bu Desi sampaikan tadi, membuat es krim. Miss, besok bikin es krim ya, langsung saya adakan apa saja yang kira-kira kita perlukan untuk membuat es krim. Kami berunding, kami berdiskusi dengan para siswa untuk mengadakan bahan-bahan itu, dan besoknya jadi seperti itu. Jadi benar-benar waktunya sangat singkat sekali ya Bu Yunita. Tapi walaupun singkat tetap ada persiapan, sempat mengatur, karena kalau boleh menyimpulkan ya Bu Yunita, karena persiapan tetap yang utama. Berarti akan lebih meningkat lagi jika memang kedepannya persiapannya lebih awal. Luar biasa. Mungkin kalau rekan-rekan pendidik yang lain, kalau misalnya mungkin ingin mempersiapkan sebuah pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, itu akan lebih baik jika dipersiapkan dari jauh-jauh hari, baik itu dari materialnya, kemudian bahan-bahannya, media dan seterusnya. Saya yakin hasilnya itu jauh lebih baik, jauh lebih membawa kesenangan untuk anak-anak daripada yang spontanitas seperti yang saya lakukan. Baik, jadi memang perlu persiapan dari jauh-jauh hari, menganalisis mungkin ya Bu Yunita materi-materi mana yang memang sesuai, dan tentunya mungkin melibatkan anak-anak. Apa sih anak-anak, jadi mengenali karakteristik anak-anak seperti itu. Biasanya pembelajaran aktif menyenangkan tuh kan cenderung kelasnya ribut, riuh, ramai. Ada yang berasumsi bahwa kelas yang ribut, kelas yang ramai, siswa yang cenderung terlalu aktif pada saat pembelajaran, justru materi pelajaran itu tidak akan sampai kepada anak-anak. Dalam tanda kutip, tujuan pembelajaran biasanya tidak tercapai. Menurut Bu Yunita sendiri seperti apa? Mungkin kalau boleh saya bilang, mohon maaf sebelumnya, itu mungkin paradigma lama. Karena tujuan pembelajaran itu tidak akan tersampai mungkin jika tujuan pembelajarannya itu hanya sebatas mengingat dan menghafal. Sementara paradigma pendidikan yang saat ini adalah bagaimana siswa mengalami sendiri pembelajaran. Jadi pembelajaran itu bisa bermakna di anak-anak apabila mereka benar-benar terlibat aktif dalam pembelajaran itu. Bagaimana caranya?
ya misalnya dengan melakukan praktek apa segala macam, itu pasti juga mereka terlibat aktif di situ. Betul ya Miss. Jadi mereka betul-betul merasakan sendiri, mempraktekkan langsung, sehingga dengan pembelajaran seperti itu akan lebih bermakna dan berkesan seperti itu. Dengan sendirinya pasti tujuan pembelajaran akan tercapai. Kemudian Bu Yunita, kalau untuk menyiapkan pembelajaran aktif menyenangkan yang anak-anak memang terlibat langsung seperti itu, yang praktek langsung, itu ribet nggak sih Bu persiapannya? Satu kalimat dari saya mungkin, untuk melibatkan aktif seluruh siswanya, yang pertama harus aktif adalah gurunya. Dari kegiatan-kegiatan yang Bu Desi lihat itu pasti ada riset, kemudian ada persiapan, baik itu bahan ataupun materi yang saya lakukan, dan itu tentunya juga pasti memakan waktu gitu. Tetapi karena saya ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda, menghadirkan anak-anak, bagaimana anak-anak itu bergembira pada saat belajar, ya saya ikhlas aja memberikan waktu saya untuk mempersiapkan itu untuk anak-anak. Toh jika mereka bisa, yang senang juga saya, tujuan pembelajaran saya tercapai seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mengasumsikan sebagai sebuah barang ya Bu Yunita, ada harga memang ada rupa. Kalau memang ingin pembelajaran yang aktif, yang menyenangkan, yang memang bagus dan menarik, memang perlu persiapan tentunya dari gurunya ya, sebagai perancang dan penyelenggara utama seperti itu. Jadi memang ribet itu pasti, tapi bagaimana penekanannya lebih kepada perubahan mindset ya mungkin Bu Yunita ya. Jadi tolak ukurnya kan tadi Bu Yunita sudah sampaikan ya. Iya, betul. Dari mana bisa dikatakan anak-anak bahagia? Kalau anak-anak mungkin tidak bisa membangun pencitraan ya Bu Yunita. Betul. Di saat memang di kelas mereka memang bahagia, pasti akan bahagia. Kemudian mereka pasti ada statement-statement, kapan kita begini lagi, kapan kita begitu lagi, itu dianggap sebagai apa ya, ungkapan mereka bahwa mereka merasakan bahagia, merasakan gembira ketika belajar. Iya, seperti itu Bu Yunita. Kemudian Bu Yunita, jika dikaitkan dengan ke akademik mereka, prestasi akademik, Bu Yunita merasakan tidak peningkatan yang signifikan? Jadi semacam riset sederhana Bu Yunita, dari dulu Bu Yunita belum menerapkan pembelajaran aktif dan menyenangkan, kemudian sekarang sudah banyak menerapkan pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan murid. Apakah ada perbedaan peningkatan prestasi yang Bu Yunita rasakan dari segi daya tangkap pembelajaran mungkin, kemudian hasil-hasil belajarnya? Jadi Bu Desi, kalau kita lihat dari kurikulum Merdeka ada pergeseran mindset ya, dari hasil akhir yang berupa angka menjadi hasil akhir itu yang merupakan akumulasi dari awal, kemudian proses dan hasil akhir itu sendiri. Nah, dari kegiatan yang sudah saya lakukan itu, saya rasa mereka proses sudah bisa melakukan dengan baik, mereka sudah mengalami dengan baik. Jadi itu secara tidak langsung juga akan berimbas pada hasil akhir mereka, yang otomatis juga ikut meningkat juga. Jadi karena memang pembelajaran yang bermakna ya Bu Yunita, kemudian mereka melalui step-step prosesnya, bagaimana mereka menemukan sendiri pembelajaran, sehingga itu selama ini sudah langsung berimbas dengan sendirinya kepada hasil belajarnya mereka. Jadi memang mengalami peningkatan. Sangat matching ya ternyata Bu Yunita ya, karena saya lihat itu dari postingan Bu Yunita mulai menerapkan pembelajaran aktif itu sebelum diluncurkannya kurikulum Merdeka Bu ya. Tahun lalu kan Ibu itu belum kelas di kurikulum Merdeka, tapi ternyata sangat sesuai sekali dengan kurikulum Merdeka saat ini. Iya, sangat sejalan. Jadi memang lebih menitik beratkan kepada proses dari murid-murid ini menemukan sendiri informasinya. Bu Yunita, tadi kan yang saya sempat terintip juga kita sudah bahas sekilas, ada pada saat Bu Yunita membuat es krim bersama anak-anak, kemudian bermain game dan lain sebagainya. Boleh diceritakan Bu Yunita pembelajaran-pembelajaran aktif dan menyenangkan seperti apa lagi yang sudah Bu Yunita jalankan, laksanakan bersama murid-murid Bu Yunita? Yang paling baru ya Bu Desi ya, melalui Quizizz. Jadi selama ini saya tahunya Quizizz itu hanya bisa dimainkan secara online. Mereka dengan handphone atau dengan PC-nya, kemudian mereka mengerjakan soal, menjawab soal melalui itu. Nah, ternyata di sini ada yang namanya Magic Paper, Magic Card. Nah, di situ anak-anak bisa bermain Quizizz tanpa harus melakukan berhadapan langsung dengan gawai mereka masing-masing. Nah, itu yang paling baru, yang benar-benar baru saya dapat dan baru juga saya terapkan ke anak-anak.
Jadi pembelajaran semacam berbasis game gitu ya, Iya, Bu betul. Yunita. Jadi mengaitkan lagi dengan era digitalisasi saat ini. Ada lagi Bu Yunita mungkin yang ingin dibagikan? Iya, tentang itu mungkin selama ini anak-anak kalau mengingat, menghafal tentang satuan pengukuran berat atau panjang dan seterusnya itu mereka harus hafal, mereka harus tegang. Nah, itu ternyata ketika saya pakai itu di lagu, mereka itu cepet gitu nangkepnya. Dan ketika saya berikan soal tentang itu, mereka dengan mengingat lagunya, mereka langsung bisa mengerjakan gitu. Oh, menarik sekali Bu Yunita ya. Jadi pembelajaran menggunakan lagu. Boleh nih sahabat-sahabat pendidik kalau dicontohkan Bu Yunita ya, seperti apa sih pembelajaran menanamkan konsep dengan menggunakan lagu? Oh iya, jadi kemarin itu yang saya pakai untuk pembelajaran di kelas itu yang tentang lagu itu ketika saya mengajarkan tentang pengukuran panjang dan pengukuran berat. Mungkin di awalnya saya sudah mengenalkan anak-anak 1 cm itu panjangnya segini, 1 meter panjangnya segini dengan alat-alat yang memang benar-benar mengukur itu panjangnya berapa. Nah, untuk menghafalkan, untuk mengingat, membantu mereka mengingat susunannya dari kilometer sampai milimeter itu saya pakai lagu Sedang Apa. Bu Desi tahu? Iya. Sedang apa. Tapi itu kita masukkan lagu pakai pengukuran panjangnya. Jadi kilometer, hektometer, dekameter dan meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Wah. Setiap turun 1 tangga dikalikan 10. Setiap naik 1 tangga dibagi dengan 10 gitu. Jadi ketika saya berikan soal tentang pengukuran panjang, konversi pengukuran panjang itu sudah, oh lagunya begini, dia naik 1 tangga dikali 10, dia turun 1 tangga dibagi 10, itu mereka sudah recalling sendiri dari lagu yang saya sampaikan ke mereka. Jadi lebih mudah ya Bu Yunita karena memang dengan lagu kadang anak-anak juga lebih mudah mengingatnya. Wah, luar biasa, menarik sekali. Bisa dicoba nih sobat-sobat pendidik di sekolah masing-masing. Bagi sobat-sobat pendidik yang juga punya anak sekolah mungkin ya, yang ibu-ibu rumah tangga, bisa dicoba di rumah supaya menanamkan konsep, mudah mengingatnya. Luar biasa sekali. Baik Bu Yunita, tadi sudah panjang lebar menceritakan contoh-contoh pembelajaran, kemudian latar belakang, sampai kepada tadi sudah tantangan dan bagaimana Bu Yunita menghadapi tantangan. Bisa dibagi mungkin Bu Yunita kepada sahabat-sahabat pendidik dimanapun berada, jika ingin menerapkan pembelajaran seperti yang Bu Yunita lakukan, apa sih yang harus dipersiapkan, yang harus dilakukan? Kalau saya, saran untuk Bapak Ibu rekan pendidik dimanapun berada, banyak-banyak scroll media sosial karena di sana memberikan banyak sekali pembelajaran untuk kita bagaimana cara menghadirkan pembelajaran yang kreatif, aktif dan menyenangkan. Dan tentunya ilmu tidak akan bermanfaat jika kita tidak praktekkan. Jadi setelah scroll media sosial, kita susun, kemudian kita langsung praktekkan kepada anak-anak. Gitu, Bu Desi. Jadi dari sosial media ya Bu betul Yunita. sekali. Berarti di sini juga sekaligus menghapus paradigma negatif dari sosial media, bahwa sosial media itu bukan hanya tempat orang berkeluh kesah saja. Ternyata pembelajaran aktif dan menyenangkan Bu Yunita itu sumber utamanya ya, inspirasinya banyak dari sosial media. Kemudian pesan yang saya tangkap menarik sekali. Jadi ilmu setelah kita mengumpulkan referensi langsung eksekusi. Betul. Gitu Bu Yunita ya. Bagaimana jika menemui tantangan dan hambatan Bu Yunita? Mungkin kita di sekolah pasti ada yang namanya rekan sejawat ya, Bu Desi. Jadi kita bisa berbagi di situ. Kita bisa menyampaikan kendala yang kita temui untuk pembelajaran di situ. Dan tentunya juga saya yakin rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah itu pasti juga mendukung apa sih yang hendak buat kemajuan sekolah. Jadi saya yakin dengan kita berkomunikasi, berkoordinasi dengan rekan sejawat, apapun permasalahannya, apapun kendalanya, apapun tantangannya pasti bisa diselesaikan. Jadi tantangan, hambatan itu akan teratasi dengan berkolaborasi, berkomunikasi. Jadi lengkap semua Bu Yunita ya. Sudah kita memang penerapkan dengan murid sendiri, tidak hanya di kelas kita saja akhirnya. Jadi kepada satu sekolah ya Bu Yunita ya. Jadi tidak hanya maju sendiri, juga bersama teman-teman yang ada di sekolah. Luar biasa sekali sobat-sobat pendidikan percakapan kita hari ini bersama Bu Yunita.
Tak terasa Bu Yunita, kita sudah sampai di penghujung acara. Tidak cukup waktu yang diberikan jika harus berbincang terkait pembelajaran di kelas ya Bu Yunita, akan sangat panjang. Kemudian perlu waktu yang lebih banyak. Semoga nanti pada lain kesempatan kita bisa berbagi lagi kepada sobat-sobat pendidik terkait dengan pembelajaran yang seru-seru ya Bu Yunita. Ya, semoga yang apa kita obrolkan barusan Mbak Desi juga memberikan manfaat kepada semuanya, kepada kita sendiri dan tentunya kepada Bapak Ibu para pendidik dimanapun berada. Oke, terima kasih Bu Yunita. Perbincangan kami hari ini terkait dengan pembelajaran aktif dan menyenangkan, dari pengertiannya, kemudian bagaimana dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, bagaimana menghadapi tantangan, hambatan, kemudian apa sih yang menjadi tip dan trik tadi sudah kita kupas, kita bahas. Semoga dapat menginspirasi sahabat-sahabat pendidik di luar sana agar bisa menerapkan pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan bagi murid-murid. Baik sobat pendidik, terima kasih telah mengikuti perbisikan kami hari ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu pada perbisikan-perbisikan lainnya dalam acara Bisik Sepekan episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.